Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sukamto, dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mata kuliah Manajemen Rumah Sakit, dan kita akan bahas konsep besar pada kesempatan kali ini, yaitu konsep Smart Hospital pada rumah sakit. Dan pada segmen ini kita akan bahas mengenai beban listrik kritis, kualitas listrik, efisiensi energi, dan konsep building management system. Yang pertama, pada mahasiswa yang budiman, beban listrik kritis dan dalam kondisi always on atau selalu aktif. Beban listrik kritis fasilitas kesehatan para mahasiswa yang saya cintai ini meliputi listrik yang diperlukan untuk ruang operasi atau kita sebut dengan ruang OK, ya, atau ruang bedah, kemudian ICU, ya, singkatan dari Intensive Care Unit, ya, kemudian NICU, ini ICU untuk anak kecil, kemudian ruang gawat darurat, ya, kemudian listrik yang digunakan untuk area bersalin, ya, kemudian cath lab dan laboratorium. Ini semua membutuhkan listrik dan bersifat kritis. Kenapa? Karena memang layanannya begitu penting, ya, menyangkut hidup dan matinya pasien, gitu. Nah, sehingga karena ruang-ruang tersebut itu sangat vital, maka tidak boleh mati sedetik pun. Jadi listriknya harus hidup. Padahal listrik itu kan disuplai dari PLN kalau di Indonesia, ya, sehingga mau nggak mau harus bisa dipasang yang disebut dengan sistem kelistrikan backup, disebut dengan UPS, ya, atau uninterruptible power supply, ya. Nah, pada implementasi Smart Hospital, beban-beban listrik tersebut harus dapat dimonitor secara digital oleh dokter, gitu ya, dan juga oleh tenaga kesehatan secara real time. Nah, ini yang menjadi hal penting di dalam konsep Smart Hospital. Bisa jadi kalau sebelumnya itu termonitor, tapi tidak real time. Nah, dalam konsep Smart Hospital, maka beban listrik tersebut selain tidak boleh mati, maka harus dapat dimonitor secara real time, gitu. Nah, ini yang pertama, ya, berkaitan dengan beban listrik, gitu. Nah, ini adalah penjelasan tadi beberapa istilah yang ada di slide sebelumnya, ya. NICU itu Neonatal Intensive Care Unit, ya, kemudian ada PICU, ya, Pediatric Intensive Care Unit. Ini adalah ruang perawatan intensif untuk bayi, ya, sampai usia 28 hari dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital. Nah, yang kedua, kita perlu sampaikan di dalam pembahasan mengenai beban listrik tadi itu disebut dengan wiring diagram panel listrik untuk IGD. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan UPS, ya, karena memang tidak boleh padam sama sekali untuk listrik di UGD ini, ya. Nah, ini diagramnya bisa dilihat, ya, sebagai gambaran saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah wiring panel listrik untuk ruang operasi, ya, atau ruang bedah umum. Ini juga harus dilengkapi dengan UPS dan trafo isolasi, gitu. Karena memang ruang ini benar-benar listrik tidak boleh padam sama sekali, gitu ya, karena fungsi dari ruang ini begitu vitalnya dan menyangkut hidup dan matinya seseorang yang sedang mendapatkan tindakan di ruang OK atau ruang operasi tersebut. Nah, untuk itu perlu kita sampaikan tentang kualitas listrik, gitu, ya. Nah, pada fasilitas kesehatan itu beberapa parameter diperlukan untuk memperbaiki kualitas listrik, ya. Nah, di dalam rangka untuk memperbaiki kualitas listrik itu kita perlu, ya, fokus pada bagaimana memperbaiki
kualitas faktor daya pada beban-beban motor konvensional. Nah, juga sistem kelistrikan itu perlu dilengkapi dengan namanya kapasitor bank gitu. Ya. Nah, untuk memperbaiki kualitas akibat polusi harmonik pada beban-beban modern seperti alat medis, ya, radiologi digital, kontrol motor, menggunakan inverter atau variable speed drive, lampu LED, AC inverter, peralatan-peralatan elektronik, sistem kelistrikan. Ini perlu dilengkapi dengan namanya active harmonic filter. Nah, ya, para mahasiswa yang budiman. Nah, berikutnya ini juga perlu kita sampaikan para mahasiswa yang budiman tentang diagram rencana sistem distribusi listrik. Nah, ini juga perlu dilengkapi dengan kapasitor bank dan active harmonic filter gitu, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, tegangan itu ada tegangan menengah, ada tegangan rendah, dan juga ada tegangan tinggi. Yang berkaitan dengan ini tentunya tegangan menengah itu disebut dengan medium voltage. Ya. Ini kisarannya antara 1000 volt ya, atau 1 kilovolt hingga 36.000 volt atau 36 kilovolt. Nah, kalau tegangan rendah itu ya kisarannya antara 50 volt hingga 1000 volt gitu ya. Nah, jenis kabel yang digunakan itu juga harus mampu ya digunakan pada tegangan 50 volt hingga 1000 volt tersebut ya, jangan sampai tidak sesuai begitu. Nah, efisiensi energi dari implementasi teknologi ini menjadi penting. Ya, kenapa kita harus menggunakan smart hospital yang berbasis pada IoT, menggunakan BMS? Ini dalam rangka untuk mampu monitor energi, mampu memonitor atau mengkontrol lighting, ya, kemudian bagaimana menciptakan manajemen yang convert itu. Nah ini akan membantu melakukan efisiensi energi bagi rumah sakit tersebut. Nah, maka perlu kita sampaikan pada para mahasiswa pentingnya kita menerapkan lampu LED yang dapat dikontrol gitu ya. Artinya ketika tidak ada keperluan ya tidak perlu ada lampu gitu ya. Ketika tidak ada fungsi yang menggunakan atau membutuhkan lampu ya tidak perlu ada lampu. Ini namanya kontrol gitu. Ya, dengan lampu LED-nya sudah bisa efisien energi, kemudian kontrol ini juga akan meningkatkan energi lagi. Ya, penerapan sistem BMS atau Building Management System untuk energi metering dan energi monitoring ini menjadi penting juga. Ya, penggunaan variable speed drive atau variable frequency drive untuk sistem HVAC, ya, heating, ventilation, and air conditioning ini menjadi menarik dan menjadi bagus ya untuk efisiensi energi. Penggunaan UPS modern dengan efisiensi 99%. Wah, ini mendekati 100% ya. Nah, ini luar biasa. Kemudian mitigasi polusi harmonik pada sistem kelistrikan ini juga menjadi penting dalam rangka meningkatkan efisiensi energi. Nah, ini beberapa penjelasan ya tentang lampu LED ya, kemudian apa itu yang dimaksud dengan variable speed drive ya, kemudian berkaitan dengan bagaimana mengkontrol speed dan torsi untuk motor AC gitu ya. Ya, kemudian bagaimana sistem performance ya itu bisa ditingkatkan, bisa dikendalikan. Ini penjelasannya ada di sini. Dan ini adalah gambaran bagaimana tabel solusi untuk efisiensi energi ya. Teknologinya apa saja yang ada di kolom paling kiri ya, mulai dari switchgear, low and medium voltage cable, remote distribution cabinet, remote power panel, power whips and cord ya, rack PDUs, UPS system, automatic transfer switches, power conditioners, building entrance and such protection, grounding and bonding, environmental monitoring, retrofit monitoring and metering. Ini menyangkut ya fasilitas apa ada di kolom yang di sebelah kanannya ya, apakah masuk dalam
fasilitas power atau continuous power atau back up power atau efficiency power atau monitor power ada di sebelah kanan dan diberi tanda dengan centang itu ya. Nah, konsep building management system secara sederhana itu bisa didefinisikan bahwa BMS adalah sistem kontrol berbasis komputer yang dipasang di bangunan untuk mengendalikan dan memantau peralatan mekanik dan listrik bangunan. Ya, nah, maka dalam pembangunan gedung ini mesti menerapkan konsep safety atau keamanan, ya, kemudian keselamatan, ya, konsep security, keamanan, safety, keselamatan, dan juga energy saving atau penghematan energi, gitu. Nah, konsep ini akan membantu rumah sakit menghemat berbagai energi yang diperlukan untuk layanan ya kesehatannya. Nah, bagaimana kemudian jalur koneksi antar utilitas dalam building management system itu digambarkan dengan gambar ini. Ya. Nah, sehingga hadirin sekalian para mahasiswa, kita bisa melihat dari gambar ini untuk bagaimana memahami ya infrastruktur jaringan secara umum, kemudian bagaimana platform interface-nya, bagaimana greater overall reliability, kemudian reduce capital and life cycle cost, improve energy efficiency, improve patient care, improve staff efficiency. Ya, ini dengan mengatur koneksi antar utilitas di dalam building management system. Nah, berikut adalah contoh user interface aplikasi pengoperasian building management system. Ya, ada single pane of glass, ya, meliputi building automation, power management, dan security management. Dan ini adalah visualisasi building management system, ya. Ini namanya contoh, ya, tentunya tidak sangat ideal. Ini menggunakan One Global IP Building Management System Platform, harnessing the BIoT for buildings of the future. Ya, ini bagaimana gambaran visualisasi tentang konsep building management system itu. Ya, secara detail bisa dicermati di sini. Kemudian skema backbone untuk building management system. Ya, ini juga bisa dilihat dari gambar ini. Ya, ada central command dashboard, ya, kemudian ada workstation, lobby display, gitu ya. Dan ini akan mengkoordinasikan, memonitor, memanage ya semua hal ya terkait dengan top atau IP network backbone yang meliputi VAC system ya, ventilation and air conditioning, electrical lighting ya, MCVA system ya, berkaitan dengan fire alarm system maksudnya ya, kemudian berkaitan dengan plumbing ya, hydraulic plumbing, rainwater system, sewage and waste water system, STP system, dan lain sebagainya. Demikian juga berkaitan dengan gas medis ya, temperature, humidity, monitoring ya, apakah gas CO, CO2, N2O, dan lain sebagainya. Ini bisa dikendalikan juga ya melalui building management system ini. Nah, arsitektur building management system itu gambarannya sebagai berikut ya. Jadi nanti hospital network itu nanti akan memiliki sebuah sistem jaringan yang bisa mengendalikan ya berbagai sistem komunikasi teknologi yang ada di rumah sakit ini
ya, menyangkut monitoring gas, ya, kemudian menyangkut monitoring HVAC, ya, kemudian berkaitan dengan temperature, ya, temperature dan kelembapan, ya, kemudian bagaimana setting tekanan ruang oka, kemudian bagaimana pengendalian sensor-sensor yang diperlukan, ya, untuk tekanan, kelembapan, temperatur. Demikian juga berkaitan dengan sistem backup listrik, ya. Nah, bagaimana kemudian itu di-report, ya, terolah database-nya dengan baik. Nah, ini gambaran, ya, secara sederhana arsitektur building management system, gitu. Nah, para mahasiswa yang budiman, nah lalu ini adalah gambaran koneksi BMS atau Building Management System itu ke sistem heating, ventilation, and air conditioning. Ya, ada sistem cooling tower, ya, kalau di dalam HVAC itu, kemudian ada VAV air handler, ada water cool chiller, ya, ada pump, boiler, control, exhaust fan, dan ada VAV terminal. Ini sebuah sistem terintegrasi di dalam sebuah sistem HVAC. Jadi mesinnya adalah HVAC, ya. Nah, kemudian bagaimana HVAC ini terkoneksi, ya, di dalam sebuah sistem cerdas disebut dengan building management system itu. Artinya bagaimana BMS itu mengkontrol, memonitor, ya, kerja dari boiler, kerja dari pump, ya, kerja dari water cool chiller, ya, kerja dari cooling tower, ya, kerja dari exhaust fan, ya, kerja dari VAV air handler, ya. Nah, ini semua itu dikendalikan, ya, dikontrol, dimonitor oleh sebuah sistem yang kita sebut sebagai building management system. Nah, sehingga energi tentu akan lebih efisien, gitu, ya. Nah, demikian para mahasiswa yang budiman, ya, gambaran kuliah kita pada segmen kali ini, dan mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk bisa bertemu pada segmen yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.